Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu. Berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 21 September 2024. Gereja merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudaraku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil. Matius disebut juga Levi, seorang pemungut cukai dan digolongkan orang berdosa menurut kaum Farisi dan para ahli Taurat. Kisah hidup Santo Matius diceritakan dalam Injil hari ini. Dikatakan Yesus memanggil Matius, "Ikutlah aku." Bagi orang Farisi dan para ahli Taurat ini aneh. Mungkin juga bagi kita, kok bisa seorang yang dikenal pendosa, seorang yang dianggap tidak pantas, dipanggil Yesus untuk mengikutinya. Pertanyaan mengapa Yesus memanggil Matius, seorang pemungut cukai? Kita tidak bisa memberikan penjelasan atau jawaban yang pasti. Tapi saya yakin Yesus punya rencana besar terhadap diri Matius. Ia tahu siapa Matius sesungguhnya. Ia tahu potensi isi hati Matius. Dan Injil mengatakan Matius menanggapi panggilan Yesus itu, ajakan Yesus itu dengan baik. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Matius meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Saudaraku yang terkasih, kisah hidup Santo Matius dapat kita temukan dalam kehidupan kita. Tapi apakah orang seperti Santo Matius memiliki tempat di dalam kehidupan kita, masyarakat kita, gereja kita, ataukah tidak? Rasanya tidak. Mereka yang seperti Santo Matius kurang dihargai, kurang diterima dalam masyarakat dan juga gereja. Orang lebih mudah menghakimi. Maka tindakan Yesus mengajak Matius hendaknya menjadi tindakan dan sikap kita untuk melibatkan semakin banyak orang dalam karya pelayanan. Membuka hati untuk siapapun yang punya niat baik, termasuk mereka yang dianggap kurang pantas. Banyak sahabat-sahabat saya yang saya kenal, yang dulu dianggap sebagai orang yang tidak pantas, yang hidupnya sungguh jauh dari Tuhan, bahkan dicap negatif oleh tetangganya, oleh sahabatnya, oleh temannya. Tapi saat mereka membuka hati untuk Tuhan, membiarkan diri dituntun oleh Tuhan, dilawati Tuhan, hidup mereka menjadi berubah. Dan sekarang menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dalam pewartaan. Mereka sungguh-sungguh merubah hidup mereka, membiarkan diri mereka dituntun oleh Tuhan, dan akhirnya mereka dipantaskan untuk menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi sesama yang lain. Dan saya percaya, lewat kisah-kisah hidup mereka, Tuhan punya rencana untuk setiap kita.
Yang mungkin menurut kita tidak pantas, tapi belum tentu menurut Tuhan tidak pantas. Saya yakin Tuhan punya cara tersendiri untuk setiap orang. Yang terpenting adalah terus membuka hati untuk Tuhan. Membiarkan diri kita, hidup kita dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Supaya kita semakin dipantaskan. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang paling indah untuk kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.